Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang judul nikmatul ukhuwah, itu nikmat persaudaraan. Sungguhnya di antara nikmat yang agung yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah nikmat persaudaraan. Kata Allah, "Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah, Allah menyuruh untuk ingat nikmat ini. Ya, wadhkuru nikmatallahi 'alaikum. Ya, tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Idz kuntum a'daan, dulu kalian saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, lantas Allah menyatukan hati-hati kalian, ya. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah menjadi saling bersaudara. Allah suruh kita, atau Allah suruh kaum Ansar untuk mengingat nikmat ini, karena kita tahu ayat ini turun terkait dengan kaum Al-Ansar yang dahulu mereka bertikai, bahkan saling berperang sampai kurang lebih 120 tahun, padahal mereka bersaudara, dikenal dengan Banu Qailah, yaitu terbagi menjadi dua, Banu Qailah yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Dan akhirnya dengan sebab Nabi SAW, akhirnya mereka pun bersaudara. Kata Allah, fa asbahtum bi ni'matihi, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah, ikhwana, kalian jadi bersaudara. Maka ini mengingatkan kepada kita bahwasanya persaudaraan adalah anugerah dari Allah. Makanya Allah sampai menekankan, bahkan Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyatukan kaum Ansar, tidak bisa menyatukan para sahabat kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Seandainya engkau Muhammad punya harta sepenuh bumi ini, lalu kau infakkan kepada manusia agar mereka bersatu, kau tidak bakalan bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah yang membuat hati-hati mereka bersatu. Allah mengingatkan bahwasanya nikmat persaudaraan, persatuan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menguasai hati manusia siapa? Allah. Walaupun ada di depan mata ada harta sebanyak apapun, tapi kalau hati tidak bersatu, tidak bakalan bersatu. Maka Allah mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelanjakan harta sepenuh bumi ini untuk menyatukan mereka, kau tidak bakalan mampu. Walakinnallaha allafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Innahu azizun hakim, sungguhnya Allah itu aziz, maha perkasa. Karena dia memiliki izzah, maka dia mampu, dialah yang mampu untuk menyatukan hati-hati manusia. Oleh karenanya nikmat persaudaraan ini bahkan Allah sebutkan salah satu dari nikmat di surga kelak. Jadi bukan cuma nikmat dunia saja, bahkan menjadi nikmat di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut penyakit-penyakit dari dada-dada mereka, ya. Min ghillin, dari kedengkian, kejengkelan, kedongkolan, ya, di antara mereka. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, jadilah mereka saling bersaudara di atas dipan-dipan saling berhadapan. Maksudnya di antara nikmat surga adalah bercengkrama, berbicara di antara kawan. Bahkan kata Allah, mutaqabilin, itu saling berhadapan, saling senang, saling menghargai. Beda kalau di dunia, ada yang ngobrol tapi satu asik dengan HP, satu memandang dengan tidak menghargai, satu berbicara tapi tidak memandang. Tetapi pada hari kiamat kelak di surga, penghuni surga ketika mereka berbicara, mereka mutaqabilin, saling berhadap-hadapan, mereka saling berbahagia, saling menyenangkan perkataan mereka. Allah sebutkan di antara nikmat surga adalah nikmat persaudaraan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya persaudaraan dan persatuan
di antara kaum muslimin adalah salah satu aslun, yaitu pokok dari pokok-pokok Islam. Sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ketika menyebut al-usul sittah, tentang 6 pokok landasan dalam agama, beliau menyebut yang pertama tentang tauhid, yang kedua beliau sebut tentang apa? Tentang persatuan. Asal ats-tsani tentang pokok kedua tentang persatuan. Makanya kalau kita lihat dalil-dalil tentang persaudaraan, tentang persatuan sangat banyak. Sangat banyak dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum." Ya. Wattaqullah. Ya. Sungguhnya orang-orang beriman adalah saling bersaudara. Maka damaikanlah kalau ada yang bersengketa di antara mereka. Kemudian Allah mengharamkan banyak perkara gara-gara menjaga ukhuwah. Dan demikian juga Allah dan Rasulnya mensyariatkan banyak syariat demi untuk menjaga ukhuwah dan persaudaraan. Namun kita harus mengakui bahwasanya persaudaraan di antara kaum muslimin tentu tidak seperti persaudaraan di antara para sahabat dahulu. Dan ternyata persaudaraan itu sesuai dengan kadar keimanan. Semakin seorang bersaudara karena Allah, maka tingkat persaudaraan semakin tinggi. Makanya Nabi SAW mengkaitkan, dan Allah juga mengkaitkan persaudaraan dengan iman. Seperti sabda Nabi SAW, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Sungguhnya perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai di antara mereka. Tawaddihim itu saling mencintai. Wa tarahumihim saling menyayangi, kasih sayang di antara mereka. Wa ta'atufihim saling menolong di antara mereka. Mereka seperti satu jasad. Yang satu jasad, kalau ada satu anggota jasad sakit, yang lain akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Saya rasa makna ini tidak semua dirasakan. Kita beriman, tapi apakah ketika ada saudara kita yang sakit kita ikut merasakan sakit? Apakah kasih sayang di antara kita dengan mereka seperti jasad yang satu? Semakin tinggi keimanan, maka perasaan itu semakin hadir. Semakin hadir. Makanya Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'al lahumur rahmanu wudda." Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan wud, cinta untuk mereka. Sebagian ulama menafsirkan yaitu tawaddud bainahum, akan ada rasa cinta di antara mereka kaum mukminin yang dari sananya bukan mereka buat-buat, bukan musana'ah, bukan drama, benar-benar mereka cinta. Kenapa? Saya beriman, dia beriman, maka kita saling mencintai. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya saling bersaudara, saling bahu-membahu, saling mencintai, saling bela-membela itu sesuai dengan kadar keimanan. Siapa yang imannya kuat, maka rasa ukhuwahnya semakin tinggi, rasa pedulinya semakin tinggi, rasa ingin mengasihi sesama mukmin semakin tinggi, rasa ingin menyakiti sesama mukmin semakin hilang. Kenapa? Karena imannya semakin tinggi. Dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Mukmin satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan saling menguatkan bata, menguatkan satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Al-mu'min mir'atun li akhi." Mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Itu dia bisa melihat aib saudaranya untuk dia bersihkan, bukan untuk dia umbar, bukan untuk dia semakin jatuhkan, untuk dia bersihkan. Karena seorang tidak bisa melihat aib dirinya kecuali kalau di depan cermin dia tahu. Nah, fungsi mukmin seperti cermin bagi saudaranya. Dia tahu kekurangan saudaranya untuk dia bersihkan, untuk dia perbaiki. Dan itu adalah ciri orang yang beriman sesungguhnya. Oleh karenanya kita sama-sama mengeluhkan hal ini. Teori tentang ukhuwah, tentang persaudaraan, saya rasa kita sudah banyak menguasai. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, aplikasi atau praktek dari ukhuwah ini masih kurang. Masih kurang ya. Saya tidak bilang semuanya, tapi masih banyak yang hanya beriman dengan teori, dengan lisan, hanya bersaudara dengan lisan, tetapi secara praktek masih kurang. Dan ini semakin sulit
prakteknya. Kenapa? Karena setan musuh yang nyata paling suka mengadu domba. Paling suka mengadu domba. Dan dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, bagaimana isyarat bahwasanya setan mengadu domba. Ya. Seperti perkataan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, la takhsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani adu mubin. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, sesungguhnya syaitan musuh yang nyata. Musuh yang nyata untuk apa? Untuk mencerai mereka. Makanya di akhir surat Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam berkata, wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Ya. Di antara karunia Allah kepadaku, Allah mendatangkan kalian wahai keluargaku, ayah, ibu, kakak-kakak, paman, tante, semuanya datang. Minal badwi, dari kampung menuju ke kota Mesir. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba di antara aku dan kakak-kakakku. Syaitan suka mengadu domba dan dia adalah adu mubin, musuh yang nyata. Allah juga berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata yang terbaik. Kalau seorang berkata-kata, ingin komentar, ingin tulis sesuatu di grup WhatsApp, Allah suruh pilih diksi yang terbaik. Mana kata yang terbaik? Billatihi ahsan. Allah tidak mengatakan pilihlah kata yang baik, tapi kata yang terbaik. Kalau ada 5 kita punya diksi baik semua, carilah yang terbaik. Kenapa? Karena ada syaitan di sana yang siap mengadu domba, memanfaatkan salah satu kata menjadikan kawan menjadi baper, menjadikan saudara mudah tersinggung. Ada syaitan bermain di sana. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sebabnya apa kita disuruh pilih kata? Karena syaitan mengadu domba di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguhnya syaitan adalah musuh nyata bagi manusia. Ini syarat bahwasanya syaitan suka mengadu domba. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis, inna syaitana qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil arab walakin fit tahrishi bainahum. Sungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, tetapi dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara manusia. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW berdoa dengan 3 doa, 2 dikabulkan, 1 tidak. Rasulullah berdoa agar umatnya tidak dibinasakan dengan musim paceklik, Allah kabulkan. Agar umatnya tidak dibinasakan diserang oleh musuh maka habis mereka musnah, Allah kabulkan. Ketika Nabi berdoa ayaja'ala ba'sahum bainahum, ya Allah jangan jadikan mereka saling gontok-gontokan, Allah tidak kabulkan. Ada hikmah yang Allah kehendaki. Mau saya, persaudaraan semakin luntur ketika ternyata ada musuh yang nyata, yaitu syaitan yang berusaha untuk hal tersebut, memanfaat segala celah untuk mengadu domba di antara kaum muslimin, sehingga terjadilah pertikaian, perpecahan, permusuhan pada sebagian kaum muslimin. Oleh karenanya kita harus paham akan hal ini. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan ya, poin pertama tentang manfaat ukhuwah, persaudaraan. Yang kedua adalah fadilah-fadilah, yaitu keutamaan berukhuwah. Yang ketiga tentang hal-hal yang diharamkan terkait dengan ukhuwah dan bahayanya. Pertama tentang manfaat ukhuwah, yang kedua tentang hal-hal yang dianjurkan untuk menguatkan ukhuwah dan keutamaannya, yang ketiga tentang hal-hal yang dilarang terkait dengan ukhuwah dan ancamannya. Baik. Yang pertama, apa manfaat ukhuwah, persaudaraan? Karena Allah Subhanahu wa taala manfaatnya sangat banyak di dunia maupun di akhirat. Di dunia hidup nyaman, tentram, ketemu kawan. Sampai Muhammad bin Wasi' rahimahullah pernah berkata, "Ma baqiya fid dunya syai'un aladduhu illa salatul jamaah wa liqa'al ikhwan." Kata Muhammad bin Wasi', tidak ada satu yang tersisa di atas muka bumi ini yang aku berlezat-lezat dengannya kecuali 2, yaitu salat berjamaah dan bertemu dengan kawan-kawan, bertemu dengan saudara-saudara sama muslim. Subhanallah. Ya. Begitu pentingnya ukhuwah sampai banyak syariat disyariatkan agar terjalin ukhuwah. Bukankah banyak perkumpulan yang
dianjurkan atau diwajibkan demi untuk ukhuwah. Salat Id misalnya, salat Jum'ah misalnya, salat 5 waktu. Ya akhi, kalau kita mau bicara khusyuk, mungkin lebih senang salat di rumah, khusyuk sendiri, enggak ada yang ganggu. Tapi kalau salat berjamaah, sebelah kanan goyang-goyang kaki, sebelah kiri goyang-goyang jari, sebelah depan goyang-goyang apa enggak tahu. Imam bacanya enggak enak. Sudah bacanya enggak enak, lama lagi. Gelisah. Kita kadang juga perut terganggu. Banyak hal yang buat seorang tidak khusyuk. Kalau pilih-pilihan khusyuk, lebih enak salat di rumah. Dia bisa berkhulwat dengan Allah Subhanahu. Tapi Allah ternyata, Nabi SAW ternyata mensyariatkan salat berjamaah. Untuk apa? Supaya ada ukhuwah. Pentingnya ukhuwah. Kita bertemu dengan saudara kita sehari 5 kali. Untuk apa ukhuwah? Oleh karenanya siapa yang menjaga ukhuwah, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Bertemu dengan saudara, hatinya bersih, tidak dongkol, tidak jengkel ya. Dan manfaat tersebut ternyata bukan cuma di dunia saja, berlangsung sampai di akhirat kelak ya. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, yang ma'ruf ya, imam yang adil, 2 orang yang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, 2 orang yang saling bersahabat mencintai karena Allah, yang keempat yaitu pemuda, seorang yang hatinya bergantung di masjid, yang kelima seorang pemuda yang dirayu oleh seorang wanita kemudian berkata aku takut kepada Allah, yang keenam seorang bersedekah dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kakinya tidak tahu, yang ketujuh seorang yang berzikir kepada Allah maka dia menangis. Mereka menyebutkan 7 ini paling enak menyenangkan nomor 2, nomor 3. Imam adil susah, nggak gampang jadi imam yang adil. Jadi imam nggak gampang. Pinginnya uang buat kita, buat keluarga kita, angkat saudara jadi pejabat. Mau adil susah. Pemuda tumbuh di dalam ketaatan susah. Namanya pemuda pingin jalan sini, pingin jalan sana, pingin nonton film Korea, film India, pingin coba ini, coba anu. Namanya pemuda. Nanti saya tobat umur 40. Saya 40, dia bilang saya masih muda, nanti 60. Susah, pemuda tumbuh. Kita coba yang keempat, yang ketiga kita loncat dulu. Yang keempat, rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya bergantung di masjid, itu selalu rindu ke masjid. Badannya di luar tapi kayaknya jantungnya dia tinggal di masjid, sehingga dia rindu ke masjid. Susah juga, enggak gampang. Betapa banyak orang ke masjid bukan karena rindu, tapi daripada saya dosa saya ke masjid. Makanya ketika turun hujan dia senang sholat di rumah. Ya tidak? Alhamdulillah senang. Berarti dia hatinya tidak gantung di masjid, gantung di kamar istri. Maksudnya sampai pada tahapan ini enggak mudah. Perlu perjuangan, perlu sampai dia berlezat-lezat menjadi jemaah masjid. Yang kelima susah lagi. Seorang laki dirayu oleh wanita cantik dan kaya raya. Kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah. Siapa yang bisa bilang demikian? Ukti enggak salah kirim nih. Enggak ya akhi fillah, enggak. Memang akhi yang saya tuju, Allahu Akbar. Enggak gampang. Tapi siapa yang digoda seperti ini? Kita enggak ada. Wajah pas-pasan seperti kita yang goda paling jelek, miskin ya. Adapun cantik kaya raya, siapa yang digoda? Ini berat. Yang keenam susah lagi. Berinfak tapi sembunyikan. Namanya manusia suka dipuji. Amal ini dia sebut, dia cerita saya pernah ke sana, pernah bersedekah, pernah ini. Amal soleh dipublish supaya diakui oleh orang lain. Yang ketujuh bersendirian nangis ingat dosa-dosa ya. Yang menyenangkan yang nomor 3, rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu, ketawa ketiwi dapat pahala. Subhanallah. Sampai ada yang lama mengatakan ini bonus. Kenapa jadikan bonus? Karena begitu cinta karena Allah, persaudaraan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah kasih pahala yang besar meskipun amalnya amal yang menyenangkan. Ketemu dengan kawan, ketawa ketiwi enggak? Ketawa ketiwi bareng-bareng, belajar bareng, murojaah bareng, ngaji bareng, saling tolong menolong, bahagia. Bahagia tapi pahalanya besar. Makanya di hari kiamat kelak Allah membanggakan, kata Allah, ainal mutahabbuna bi jalali al yauma udhilluhum fi yaumi la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Hari ini aku akan naungi mereka, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, aina mutazawirina fiyya, ya, mutazawirina fiyya, mutabadilina fiyya, ya. Mana orang-orang yang saling mengunjungi karena aku, saling membantu karena aku, ya. Allah muliakan mereka pada hari kiamat kala, ya. Baik. Kemudian ternyata bukan cuma di dunia hidup bahagia dengan persaudaraan, ya. Bahkan sebagian orang, ya, begitu senang ketemu dengan saudaranya, kadang sampai lupa dengan anak istri. Kenapa? Ada kebahagiaan yang dia rasakan. Apalagi di akhirat, apalagi di akhirat, ya. Ternyata sesama ikhwan saling memberi manfaat pada hari kiamat, di antaranya syafaat. Orang-orang kafir ketika di neraka mereka berkata, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Tidak ada yang kasih syafaat kepada kita, tidak ada teman dekat. Sekarang kita binasa. Orang-orang kafir ketika di neraka mereka mau bertemu berlepas diri. Tidak ada saling bahu membahu, tidak saling bantu membantu. Mereka saling bermusuhan. Mereka saling bantah-bantahan. Takhasumu ahlin nar, saling jatuh menjatuhkan, saling melemparkan kesalahan kepada kawannya. Wa ra'aul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika mereka lihat neraka jahanam maka segala relasi terputus. Tidak ada yang kasih syafaat, semua berlepas diri, bahkan sebagian berusaha menjatuhkan yang lain, ya. Berikan adab yang lebih pedih kepada mereka ya Allah, saling menjatuhkan. Dan percuma satu melihat satu diadab tidak mengurangi kesedihan, ya. Fa innahum yawma idzin fil adabi mushtarikun. Maka pada hari itu mereka sama-sama diadab. Sama-sama diadab. Gimana? Mau minta pertolongan sama orang diadab. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kalau sesama orang mukmin maka bisa saling memberi apa? Syafaat. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adun illal muttaqin. Maka semua persaudaraan, kekasih-kekasih dekat pada hari kiamat kelak, ya, menjadi musuh satu dengan yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Adapun orang bertakwa mereka saling memberi manfaat. Oleh karenanya kalau kita punya kawan yang bertakwa kepada Allah, bisa jadi Allah memuliakan mereka dengan beri syafaat kepada satu dengan yang lainnya. Dan syafaat banyak, bisa mengeluarkan saudaranya dari neraka jahanam, bisa mencegah saudaranya tadinya masuk neraka enggak jadi masuk neraka, bisa saudaranya di surga diangkat derajatnya, tergantung syafaat yang Allah izinkan kepada mereka, ya. Makanya dalam hadis ketika kaum mukminin kemudian lewat dari as-sirat dan mereka masuk surga, maka mereka minta kepada Allah dengan permintaan yang benar-benar, ya. Seperti orang dalam persidangan nuntut haknya, maka mereka, ya Allah, saudara ikhwanuna, saudara-saudara kami masih di neraka. Kanu yusalluna ma'ana, dulu salat bareng kami tapi di neraka. Ada enggak orang salat masuk neraka? Ada. Sampai Allah mengatakan keluarkan dari neraka, ya, orang-orang yang beriman, maka dikenal dengan ada bekas sujud yang tidak dimakan oleh api. Ini mereka orang salat. Para ulama khilaf, bekas sujud yang tidak dimakan oleh api yang mana? Apakah cuma wajah ataukah tulang-tulang yang buat sujud? Wajah, hidung satu, tangan kanan, tangan kiri, lutut kanan, lutut kiri, kaki kanan, kaki kiri. Ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi mereka orang yang sholat karena dosanya banyak, akhirnya diadab, akhirnya diberi syafaat untuk keluar. Dalam lafal mereka mengatakan yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Mereka dulu kita haji bareng ya Allah. Satu travel lagi. Visa apa dulu kata? Visa percepatan atau visa apa dulu ya? Ternyata ada yang haji. Setelah itu mungkin mereka melakukan maksiat sehingga akhirnya masuk apa? Neraka. Dalam hadis disebutkan, kanu yahujjuna ma'ana, dulu berhaji sama kami. Cuma ternyata masuk neraka jahanam. Disitulah mereka pingin memberi syafaat sampai minta terus kepada Allah sampai Allah izinkan. Kata Allah, akhriju minan nari man araftum.
keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, maka mereka keluarkan. Berarti ada manfaat gak pertemanan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan cuma di dunia merasakan kebahagiaan, di akhirat juga bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Kita tahu bahwasanya yang beri manfaat para nabi, para malaikat, para nabi dan kaum mukminin bisa saling beri manfaat satu dengan lainnya dengan mekanisme syafaat, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka minta izin dulu. Kalau tidak diizinkan tentu tidak akan diberi syafaat. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatullah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita akan bahas perkara-perkara yang dianjurkan demi memupuk untuk ukhuwah, demi memupuk untuk persaudaraan. Karena ini adalah syariat yang sangat agung. Tadi saya sudah singgung, dalam Islam banyak kebersamaan. Kebersamaan dalam salat Id, kebersamaan dalam Idul Fitri, kebersamaan dalam Idul Adha, kebersamaan dalam salat Jumat, kebersamaan dalam puasa baik berbuka maupun berlebaran, kebersamaan di antaranya salat 5 waktu. Ini semua kebersamaan tidaklah disyariatkan kecuali untuk nilai-nilai apa? Ukhuwah. Sampai perkara-perkara yang sepele kita disyariatkan ya untuk senyum misalnya. Kata Rasulullah sallam, ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kau meremehkan amal soleh apapun, ya, yang ma'ruf apapun, meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Kita senyum ikhlas karena Allah, maka dapat pahala. Kenapa? Karena senyuman bisa mengantarkan kepada persatuan. Demikian juga kata-kata yang baik, wal kalimatu thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Kemudian kita milih diksi tadi yang saya katakan. Allah berfirman, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berkata-kata yang baik, cari diksi atau makna yang baik untuk dia ucapkan. Seorang kalau mau nulis sesuatu dia mikir ini baik atau tidak, dia dapat pahala. Karena apa yang dia torehkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia komentarkan kalau baik akan menumbuh saling cinta kasih, ya, kesenangan, persatuan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah ada rasa bahagia, senang yang kau masukkan dalam hati sesama muslim. Kenapa? Menimbulkan persatuan. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Membantu. Jadi banyak sekali. Hakul muslim alal muslim sittah. Ya. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Kenapa Rasulullah syariatkan? Untuk persatuan. Kalau sakit dijenguk, ya. Kalau meninggal diikuti jenazahnya. Kalau salam jawabnya apa? Salamnya. Kalau diundang maka hadir undangannya. Kalau minta nasihat maka nasihati dia. Kalau dia bersin maka bilang yarhamukallah. Kelihatannya sepele tapi ternyata berpahala. Kenapa? Karena memupuk persatuan. Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Afsyus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Jangan dianggap sepele. Rasulullah SAW pertama kali datang ke kota Madinah, apa kata Abdullah bin Salam? Awwalu kalamin sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali aku dengar dari dakwah Nabi ketika ke kota Madinah, ya ayuhan nas afsyus salam. Wahai manusia kalian tebarkan salam. Atimut ta'am, dan bagi makanan. Bagi makanan, bentuk kasih sayang. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Wasallu bil lail wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat, mengucapkan salam demi persatuan, saling mencintai. Bagi-bagi makanan juga merupakan kepedulian sama muslim. Sambung silaturahmi apalagi untuk menjaga kekerabatan. Disyariatkan agung, kenapa? Karena demi persatuan. Banyak sekali kalau kita mau banyak syariat gara-gara untuk persatuan. Bahkan al-islah, mendamaikan. Rasulullah mengatakan, mau tunjukkan kepada kalian tentang amal yang lebih baik daripada puasa, daripada salat, yaitu islahu dzatil bain, mendamaikan dua orang yang saling bersengketa. Saking agungnya persatuan sampai Nabi membolehkan bohong untuk
bersatu, mendamaikan. Boleh atau tidak? Boleh. La yahilul kadzib illa fi thalath. Dusta itu haram kecuali pada 3. Yang pertama fil harb, ketika perang boleh. Bilang mau serang ke kanan ternyata serang ke kiri. Bilang pasukan kuat ternyata lagi loyo. Bilang ternyata tidak kuat ternyata lagi kuat. Boleh-boleh saja. Namanya perang. Yang kedua hadithul rajul limraati wa hadithul mar'ah li zawjiha. Pembicaraan seorang laki dengan istrinya, istri dengan suaminya. Boleh bohong, boleh. Gombal-gombal boleh. Engkau istriku wanita tercantik di dunia. Boleh. Istrinya tahu itu gombal, tapi oh bener nggak mas? Bener lah. Mas jangan bohong. Enggak lah, bohong. Istrinya pun tahu dia bohong, tapi istrinya senang. Gombal. Kamu satu-satunya di hatiku. Masya Allah. Gombal. 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 Boleh. Ya. Kenapa? Karena ini membuat saling mencintai antara suami dan istri. Enggak ada masalah. Ya. Yang penting pintar-pintar gombal, jangan gombal sembarangan. Gombal ya. Kamu paling cantik di dunia. Ketika lampu mati. Makanya ada cerita suaminya gombal sama istrinya. Katanya, Masya Allah istriku. Dia baru dengar tentang cerita boleh gombal dengan istri. Pulang ke rumah dia praktek, dia bilang Masya Allah istri, makananmu enak hari ini. Istrinya marah, ini selama ini saya masak, kau bilang nggak enak. Ini dari tetangga tahu bukan saya. Mau gombal salah, makanya kalau gombal yang pintar ya. Tapi ini kenapa? Untuk menyatukan hati suami dan istri. Di antaranya untuk mendamaikan. Boleh. Bayangkan untuk perhatikan, demi persatuan syariat menghalalkan bohong. Sementara kalau jujur bikin ribut tidak boleh. Gibah jujur atau tidak? Jujur atau tidak? Jujur. Tapi bikin ribut haram. Namimah jujur, namimah dosa besar, bikin masuk neraka. Baidul jannah qattat. Namimah jika masuk surga. Jujur Ustaz, ya jujur itu bermasalah. Mending kau bohong menyatukan orang berpahala daripada jujur bikin ribut. Tidak semua apa yang kita dengar kita sampaikan. Tidak semua yang kita tahu kita sampaikan. Datang ini Ustaz ini bilang gini, Ustaz ini bilang gini, ribut. Sekarang terkadang seorang mau domba tanpa sengaja, atau sengaja atau enggak sengaja bikin domba. Sampai ada Ustaz dulu, dia bilang hukumnya begini. Ada seorang karena cintanya kepada Ustaz Yazid rahimahullah, dia bilang Ustaz, tapi Ustaz Yazid bilang begini. Kata Ustaz itu marah, la Yazid wa la Yuzad. Kata. Subhanallah. Harusnya jangan, enggak usah sebut nama Ustaz. Bagaimana pendapat yang ini? Karena jangan bikin ribut di antara para ustaz. Jujur tapi bikin apa? Bikin ribut. Bukankah ghibah ketika Rasulullah SAW ditanya, kata Rasulullah SAW, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka disebutkan. Maka sahabat bertanya, kalau fi akhi ma aqul. Bagaimana kalau apa yang aku katakan kepada idza kana fi akhi ma aqul, kalau apa yang aku katakan kepada saudaraku ternyata benar, jujur, kata Rasulullah SAW, laqad iktabtahu, itulah ghibah. Wa illa faqad bahattahu, kalau kau ternyata bohong maka kau telah berdusta atasnya. Itu ghibah plus dusta. Baik, tadi kita sudah sebutkan ya, perkara-perkara yang disyariatkan demi untuk bersatuan. Ini banyak sekali. Semua hal yang menimbulkan persatuan disyariatkan, semua. Bahu-bahu, bantu-membantu, saling mendoakan, semua disyariatkan. Yang bisa menimbulkan persatuan, saling mencintai disyariatkan. Di bawah payung yang luas, innamal mu'minuna ikhwah, semuanya kaum mukminin saling bersaudara. Baik, sebaliknya perkara-perkara diharamkan gara-gara memecah persatuan. Kita sudah sebutkan di antaranya tadi apa? Ghibah. Ghibah membuat orang-orang terpecah belah. Ya. Namimah. Ya. La yadkhul jannata qattat. Tidak mau surga orang yang suka namimah. Rasulullah SAW menyebutkan ada orang diadab di kuburan gara-gara namimah. Kalau azan kasih tahu, berapa menit lagi?
10 menit. Rasulullah SAW, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sungguhnya dua orang ini sedang diadab, dan mereka diadab pada perkara yang mereka tidaklah diadab pada perkara yang besar, yaitu di mata mereka. Mereka remehkan. Kata Nabi, bal kabir, bahkan itu perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma fakana la yastinbawri wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Satu tidak bersih ketika buang air kecil, yang satu berjalan mengadu domba. Namimah. Dalam riwayat yang lain, yang satu ghibah. Riwayat Abu Daud yang lainnya disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi karena ghibah diadab di kuburan, karena namimah diadab di kuburan. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, misalnya, la tadabaru, wa la tahajaru, wa la taqata'u. Janganlah kalian saling mudabarah, saling balik belakang. La tahajaru, jangan saling boikot, saling mendiamkan. Wa la taqata'u, jangan saling memutuskan. Ya. Rasulullah SAW sebutkan ini, wala tanajashu, jangan kalian melakukan najas, yaitu najas sehingga menipu saudara. Seorang jual beli, dia jual barang, kemudian ada kawannya sepakat dengan dia, pura-pura memuji barang tersebut, sehingga terprovokasi para pembeli yang lain. Misalnya dia bilang, barang ini bagus, cuma kalau saya nggak punya uang. Kalau saya punya uang, saya ingin beli. Oh, ini di luar ini barangnya mahal. Orang terprovokasi, akhirnya beli barang mahal. Kalau ketahuan bikin ribut. Najas merugikan yang lain, dan ini menimbulkan kezaliman kepada orang, menimbulkan keributan. Kata Rasulullah SAW, wala tahasadu, jangan saling hasad. Bayangkan, hasad diharamkan. Kenapa bisa memutuskan persatuan? Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah kalian dari hasad, karena hasad bisa memakan amal-amal saleh sebagaimana api membakar kayu bakar. Api kalau kita bakarin ke kayu bakar, cepat dia menggerogoti kayu tersebut. Cepat sekali, enggak lambat. Sama dengan hasad. Orang kalau sudah terjun dalam hasad, amal saleh dia banyak yang akan hilang. Kenapa banyak akan hilang? Karena dia banyak zalimi orang dihasati. Dia pasti gibain, dia menjatuhkan, dia cari cara untuk menjatuhkan orang tersebut, sehingga dia banyak menzalimi orang dihasati, sehingga amal saleh dia bakalan cepat hangus, cepat sirna. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Jangan saling membenci. Kalau kita ada benci sama orang, kita lawan. Ngapain saya benci dia? Sama mukmin, dia tidak sempurna, dia punya kekurangan. Ngapain saya benci dia? Ngapain saya benci dia? Dia seorang mukmin, dia mengucap la ilaha illallah, dia salat berjamaah, dia juga ngaji, dia juga ngaji sunnah, dia juga berdakwah. Ngapain saya benci sama dia? Lawan itu perasaan. Kalau dia salah, sudah, ingatkan kesalahannya. Ingatkan kesalahannya. Lawan itu. La tabaghadu, jangan saling membenci. Wala ya'bi ba'dukum ala bai'i akhihi, jangan seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Wala yakhtibur rajul ala khitbati akhi, jangan seorang melamar akhwat yang sudah dilamar apa? Saudaranya. Ya, akhwat banyak, ngapain kau lamar akhwat itu? Tapi saya mencintainya, Ustaz. Nah, boleh. Jangan melamar akhwat yang sudah dilamar oleh orang lain. Kenapa? Semua karena bisa menimbulkan apa? Perpecahan. Jangan kau, sampai kata Rasulullah SAW, saumi wala tusawim sauma akhi ala saumi akhihi, jangan dia menawar di atas tawaran saudaranya. Selesai itu satu orang, kalau selesai kau tawar. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian saling bersaudara, hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. La yakhdhuluhu wa la yadhlimuhu wa la yahqiruhu. Jangan dia tinggalkan khudlan, tinggalkan saudaranya ketika saudaranya sedang membutuhkannya. Wa la yadhlimuhu, jangan dia zalimi saudaranya, baik terkait dengan jasadnya atau terkait dengan hartanya atau terkait dengan harga dirinya. Wa la yahqiruhu, jangan rendahkan apa? Saudaranya. Jangan rendahkan saudaranya. At-taqwa hahuna, takwa tempatnya di hati. Ini semua diharamkan. Kenapa? Karena menimbulkan perpecahan. Menimbulkan perpecahan. Sampai Rasulullah SAW mengharamkan seorang ngobrol, 3 orang, kemudian 2 orang ngobrol bisik-bisik. Kata Rasulullah SAW, la yatanaja al-ithnan duna thalith.
fa inna dzalika yahzunuhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah dua orang, idza kuntum salata, kalau kamu ada bertiga, fala yatanaja al-itsnan duna tsalis, maka jangan dua orang bisik-bisik, yang satu tidak diajak. Kenapa? Karena bisa menjadikan hatinya. Adab yang sempurna dalam Islam. Jangan sampai kau melakukannya karena bisa menjadikan apa? Saudara. Jadi kalau tiga orang jangan bisik-bisik. Kenapa? Yang satunya tersinggung. Kenapa saya tidak ajak ngomong? Apa saya tidak dianggap oleh mereka? Setan akan mendiktekan, karena setan itu perannya mengadu domba. Kau tidak diajak karena kau tidak dianggap. Atau setan bilang kau sedang digibain sama mereka berdua. Dia jadi tidak boleh. Di antara juga kata para ulama, jangan ngomong bahasa yang mereka tidak ngerti. Kita bertiga, dua orang bahasa Lombok. Ini ngomongin siapa? Nggak boleh. Jangan bilang, kau jangan seudon. Enggak, syariatnya jangan begitu, agar tidak timbul apa seudon. Subhanallah. Jadi kalau kita perhatikan, banyak sekali hal-hal yang diharamkan. Dan di antara pengharaman yang paling dahsyat adalah memboikot saudara jika sampai setahun. Ngeri. Rasulullah dalam hanya membolehkan boikot 3 hari kalau urusan dunia. Kata Rasulullah SAW, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath, yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak boleh seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari nggak apa-apa, manusiawi, kita marah sama orang, manusiawi. Seakan-akan syariat mengatakan silakan marah, jamnya cuma berapa? 3 hari. Hari pertama kau marah sekali, hari kedua mulai berkurang marahmu, hari ketiga terakhir, hari keempat tidak boleh marah lagi. Ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putuskan boikot tersebut. Kata Nabi, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara kedua yang saling boikot adalah yang mulai mengucapkan apa? Salam. Rasulullah tidak berkata yang terbaik adalah yang salah mengakui kesalahan. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita siapa yang mengalahkan egonya meskipun dia yang benar. Dia mengalahkan syaitan yang sedang menggodanya untuk putus hubungan dengan saudaranya. Dialah yang terbaik. Ya, hidup cuma sebentar, ngapain kita ribut-ribut? Ngapain? Kebahagiaan tidak kita sudah dapat, jangan diganggu dengan keributan. Jangan diganggu dengan apa? Keributan. Maka yang terbaik adalah yang memulai salam, yaitu dia melawan egonya, melawan syaitan untuk memutuskan pertikaian tersebut. Dan kalau dia menghajar saudaranya sampai setahun, maka seperti menumpahkan darahnya. Apa kata Nabi SAW? Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Atau kama qala Nabi SAW, siapa yang memboikot saudaranya setahun, seperti menumpahkan darah saudaranya tersebut. Ini dalil bahwasanya memboikot saudara setahun dosa besar. Dosa besar, seperti menumpahkan darahnya. Sebenarnya mengatakan seperti kau menghilangkan dia dari kehidupan sosialmu, seakan-akan dia sudah mati. Kenapa? Kalau ketemu tidak kau salami, dia salam sepertinya tidak ada, kau tidak jawab. Kalau ketemu melengos, dia ke timur kau ke barat, dia ke utara kau ke selatan. Azan kan? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
Jadi ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, maka memboikot saudara sampai setahun dosa besar, kasab kidamihi, seperti menumpahkan darah saudaranya tersebut. Kenapa? Saudara tersebut seakan-akan tidak ada dalam kehidupan sosialnya, seakan-akan hilang dari masyarakat. Karena kalau dia salam tidak dijawab, ketemu tidak disalami, kalau dia sakit tidak dijenguk, dia mati tidak dilayati, sehingga semua yang disyariatkan dia langgar. Seakan-akan orang yang sudah tidak hidup lagi. Ini makanya dosa besar. Dan dia menghalalkan segalanya. Dia mau gibahi, dia gibahi. Dia mau jatuhkan, dia jatuhkan. Dia mau cari-cari kesalahannya. Semua larangan dia kerjain. Bahayanya boikot. Sehingga yang diboikot seakan-akan sudah tidak ada nilainya, seperti orang mati. Makanya dosanya seperti membunuh dia. Kalau kita bunuh orang, pahalanya apa, dosanya besar. Maka seorang waspada. Ya. Seorang waspada, jangan sampai memboikot saudaranya kecuali karena alasan agama, mungkin ahlul bidah yang dia menyeru kepada bid'ahnya atau dia mengajak orang murtad, dan cerita. Bukan perkara dunia, maka hati-hati. Kemudian diantaranya orang yang bermasalah dengan saudaranya tidak mendapatkan bonus ampunan setiap hari Senin, hari Kamis. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannah kulla yaumil itsnain wal khamis." Dibuka pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa ar-rajulani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap Senin dan Kamis dibuka pintu-pintu surga, maka diberikan ampunan kepada setiap orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali, kecuali dua orang yang saling bersengketa. Maka
Allah berkata anziru hadaini anziru hadaini anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan ampunan bagi dua orang ini, tangguhkan ampunan bagi dua orang ini, tangguhkan ampunan bagi dua orang ini sampai mereka damai. Ya akhi, kita banyak dosa. Kalau kita bertauhid tidak syirik, ada bonus ampunan setiap hari Kamis dan hari Senin. Tapi kalau bersengketa tidak dapat bonus ampunan. Demikian juga Nabi SAW dalam hadisnya SAW, ya, salasatun la turfa'u lahum salatun fawqa ru'usihim shibran. 3 orang yang salatnya tidak akan terangkat di atas kepala itu tidak diterima. Di antaranya rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang jadi imam tapi enggak ada yang suka. Jadi imam ya, dia jadi imam. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha karih. Wanita yang tidur sementara suaminya jengkel sama dia. Mungkin dia aja berhubungan enggak mau tanpa alasan sehingga suaminya jengkel, hanya bisa menggigit bantal ya. Yang ketiga, akhwani mutasariman, 2 orang yang saling bersengketa. Ya. Dalam riwayat yang lain, abdun ya, abik hatta yarji ala sayyidihi, hamba yang kabur sampai kembali kepada Tuhan. Dalam sebagian riwayat, akhwani mutasariman, 2 orang yang saling bersengketa. Kasihan, ya, dia sholat mungkin, tapi pahala tidak ada, sholatnya tidak diterima. Maka seorang waspada. Ini semua bahaya. Terlebih bahaya lagi kalau ternyata 2 saudara tersebut adalah karib kerabat. Ini lebih parah lagi. Karena masuk pada dosa yang lebih besar, yaitu memutuskan silaturahmi. Kalau di antara 2 orang yang bukan kerabat saja berbahaya, apalagi yang karib kerabat, ada hubungan kekerabatan. Karena hubungan kerabatan sangat disanjung dalam Islam. Makanya Rasulullah tadi kita sebutkan pertama kali mari dia mengatakan silul arham, sambunglah silaturahmi. Rasulullah terkenal dengan silul arham. Ya. Tasilur rahim, engkau suka menyambung silaturahmi. Ya. Dan dalam Al-Quran banyak sekali dalil tentang silaturahmi, tentang kerabat, bahkan kerabat didahulukan daripada yang lainnya. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Berikanlah hak harta kepada siapa? Dawil kurba, kepada kerabat. Baru miskin, baru ibnu sabil. Wa atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'il wa fir riqab. Kata Allah, dan orang yang beriman adalah yang memberikan hartanya kepada karib kerabat. Baru Allah sebut yang anak yatim, orang miskin. Karib kerabat didahulukan. Au yatiman dza makrabah. Kalau kita membantu ada anak yatim yang tidak ada kerabat, lebih utama anak yatim yang punya hubungan kekerabatan. Yatiman dza makrabah, itu anak yatim punya hubungan kerabatan. Kenapa? Kalau kita berbuat baik kepada kerabat dapat 2 pahala. Pahala kebaikan dan pahala menyambung silaturahmi. Justru pahala sebenarnya sangat banyak. Nah, kalau terjadi pertikaian di antara kerabat, kakak dan adik, mengerikan. Saya kenal kawan baik sekali. Kalau saya ke rumahnya dia servis luar biasa. Tapi dia nggak pernah cerita tentang kakak dan adiknya. Saya sore dia telepon saya, dia bilang, Ustaz, itu ada saudara saya, adiknya atau kakaknya, tolong ditemui Ustaz. Ternyata mereka sudah lama putus hubungan gara-gara masalah sepele, hanya ego-ego saja. Ego. Mungkin kakak bilang adik harus minta maaf, adik bilang enggak, kakak harus sayang sama saya. Kan repot. Kakak bilang enggak, kau yang minta maaf. Tapi kakak yang salah, tapi yang cebok kau dulu siapa? Ya udah gantian cebok kalau begitu. Ego, ribut. Padahal dia baik sama orang, sama kakak adiknya dia nggak bisa memaafkan. Sama orang mungkin dia mudah maafkan, sama kakak adiknya dia dendam. Ngapain hidup seperti ini? Kasihan, sholatnya belum tentu diterima. Memutuskan silaturahmi. Kalau ibunya hidup, mungkin ibunya paling menderita lihat anaknya bertengkar. Kalau bapaknya hidup, lihat anaknya bertengkar, menderita. Ribut ngapain? Kalau berapa? Sampai dahulu sebagian fuqaha berpendapat tidak boleh menikah dengan karib kerabat. Khawatir, kenapa kata mereka? Ada yang mengatakan karena bisa menimbulkan penyakit masalah genetik, Allah alam. Di antaranya mereka mengatakan, mereka taklil karena kalau ada ribut, misalnya nikah sepupu dengan sepupu, kemudian ribut, kalau ribut yang muncul pemutusan silaturahmi. Sehingga mereka bilang makruh, jangan. Ini pendapat meskipun tentunya
banyak ulama juga yang bantah. Tapi di antara mereka sebutkan kenapa? Karena takut kalau terjadi keributan perceraian, yang muncul di balik itu adalah pemutusan silaturahmi karena sepupu dengan sepupu. Maksud saya ikhwan, ketika ada kerabat maka hubungan lebih besar lagi. Pemutusannya bukan seperti pemutusan persaudaraan biasa, bahkan memutuskan silaturahmi, dan ini dosanya sangat besar. Maka seorang waspada ya. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai introspeksi diri. Kita berusaha mumpung masih hidup, kita menjalankan hak-hak saudara. Kita perhatikan, kalau ada kelebihan harta kita bagi, kalau ada yang bisa kita bantu, terutama kerabat dan saudara, teman-teman kita, teman pengajian kita ya. Jangan kita mendolimi mereka sedikit pun, jangan menggibahi mereka, jangan menyakiti hati mereka sebisa mungkin. Kita berusaha menegakkan hak-hak saudara dan menjauhi hal yang dilarang oleh Allah terkait dengan sesama kawan, apalagi sama kerabat. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Silakan. Salam. Amalan apa yang kita kerjakan agar bisa istiqomah kita meningkat? Amalan dan bertobat. Apakah amalan yang tercampuri dahulu diterima oleh Allah taubatnya atau tetap tertolak Ustaz? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan amalan yang sudah tercampur dengan riya, maka itu bukan amalan sehingga tidak bisa kembali lagi. Ini insyaAllah kalau tidak salah pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, tidak bisa kembali lagi. Kalau bertobat maka yang diterima taubatnya taubat dari riya. Adapun amalannya enggak ada. Pendapat kedua bahwasanya amalan tersebut seharusnya diterima, cuma ada penghalang. Penghalangnya adalah riya. Ketika riyanya dihilangkan maka diterima. Mereka berdalil wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidaklah terhalang sedekah mereka orang-orang munafikin atau orang kafir kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Makanya orang kafir mereka bersedekah tidak diterima pahala. Tapi kalau mereka masuk Islam diterima enggak? Diterima karena penghalangnya hilang. Makanya Rasulullah berkata kepada Hakim bin Hizam, "Aslamta ala ma aslafta min khair ya Hakim." Kau masuk Islam dengan kebaikan yang kau lakukan selama di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah. Yaitu Hakim bin Hizam ketika dia masih jahiliyah, dia pernah memerdekakan entah 100 budak, dia pernah menyembelih 100 ekor onta. Maka dia tanya, "Saya dulu bagaimana nih?" Dan ada yang mengatakan dia muammar, umurnya sampai saya lupa 120 tahun, intinya 60 tahun jahiliyah, 60 tahun di atas Islam. Yang dulu bagaimana? Kata Nabi, kau masuk Islam dengan seluruh kebaikanmu, karena dulu kebaikanmu tidak diterima karena kau syirik. Ketika syiriknya dihilangkan maka diterima. Makanya ketika Rasulullah SAW menulis surat kepada Heraklius, Rasulullah SAW berkata, "Aslim taslam. Yu'tikallahu ajraka marratain." Kalau kau masuk Islam, Allah berikan kau pahala 2 kali lipat. Yaitu amalan selama kau Nasrani akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kau dapat amalan karena masuk Islam. Dalam sebagian riwayat ketika ada seorang panglima dari Romawi atau dari Persia, Romawi, datang menemui Khalid bin Walid atau seorang sahabat. Ketika sebelum perang mereka diskusi, dia mengatakan, "Apa benar kalau saya masuk Islam saya bisa mulia, artinya bisa mendapat derajat yang tinggi? Terus saya berperang kemudian saya mati?" Kata sahabat itu, "Bisa." Kau jaminnya bisa. Kenapa? Kalau dia masuk Islam berarti amalan dia selama ini juga diterima. Paham? Sehingga kalau dia misalnya Nasrani masuk Islam, bukan berarti dia dari nol. Dia bukan dari nol. Karena amalan dia selama dia Nasrani, mungkin dia berbakti sama orang tua, mungkin dia berzina, tapi dia berbakti sama orang tua. Mungkin dia main judi, tapi dia suka dermawan. Ya, judinya, syiriknya, zinanya diampuni, tapi berbaktinya, sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka berkata, kalau syirik besar saja ketika hilang maka amalan diterima, apalagi syirik kecil seperti riya. Ini pendapat Ibnu Qayyim bilang enggak. Kata Ibnu Qayyim, amalan tercampur riya bukan amalan, sehingga hilang. Kalau bertobat yang ditobati cuma rianya, amalan enggak ada. Pendapat Ibnu Qayyim agak berat. Bayangkan orang sudah sumbang masjid 2 miliar, kemudian dia riya, kemudian sekarang tobat, astagfirullah, masjidnya kembali enggak? Enggak, kata Ibnu Qayyim. Karena kau dulu apa riya. Intinya seorang hati-hati.
Jangan bilang saya riya nanti saya bertobat. Belum tentu kita dapat hidayah untuk tobat dari riya. Betapa banyak amal yang mungkin kita riya kita udah lupa. Kita enggak bertobat dari riya. Ustaz, jika kebutuhan dapur sudah dipenuhi, kebutuhan skincare juga sudah dipenuhi, Masya Allah. Istri diam-diam mengambil uang suami hanya untuk memenuhi tren atau mode, bahkan terlalu sering belanja online. Gimana kamu menyikapinya? Enggak boleh, haram bagi istri melakukan demikian, mengambil uang suami tanpa hak. Dan ini bukan istri solehah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri wanita solehah, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Bahwasanya wanita solehah yaitu menunaikan hak Allah, salihat qanitat. Qanitat itu dawam al khusyuk, yaitu ibadahnya kontinu dan dengan tenang ketika beribadah, tidak buru-buru, tenang beribadah. Itu hak dia dengan hak Allah. Kemudian hak suami, ya qanitatun hafizatul lil ghaib, menjaga hak suami ketika suami tidak di rumah. Kata para ulama, paham menjaga hak suami yaitu fi malihi wa diniha, yaitu dia jaga agama dia ketika suami tidak di rumah dan dia jaga harta suami. Kalau ternyata suami sudah penuhi, ternyata dia mengambil uang suami diam-diam untuk kebutuhan yang tidak perlu, ya maka ini dia berdosa. Dia harus minta dihalalkan dari suami. Tidak boleh wanita seperti itu ya. Sebagian wanita berlebihan. Kata dia, "Bang, saya minta dong uang saya minta uang bulanan." "Berapa?" 5 juta, Bang. Tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan uang bulanan kepada istri. Kewajiban suami itu adalah nafkah batin, nafkah lahir. Nafkah batin itu digauli sesuai dengan yang urf, baik hubungan intim maupun perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik, pergaulan yang baik. Kemudian nafkah lahiriah yaitu sandang pangan papan. Dikasih tempat tinggal, sudah, meskipun sewa, sudah. Suami yang penting istrinya punya tempat tinggal meskipun rumah sewa. Kalau dia enggak punya uang tidak harus beli rumah. Dia sewakan tinggal, dia sudah menjalankan kewajibannya. Kemudian itu papan tempat tinggal. Sandang baju, baju dia belikan. Sebagaimana yang ma'ruf di kalangan para wanita, itu baju, mungkin baju pesta bajunya sendiri, baju di rumah sendiri, baju tidur sendiri, baju di dapur sendiri, ya beli sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga adalah pangan, kasih makan. Kasih makan ya sudah, kalau dia di suatu kampung makan 3 kali sehari ya 3 kali sehari. Kalau dia kampung makan 2 kali sehari, 2 kali aja. Sesuai dengan kebiasaan orang kampungnya. Pagi makan pisang goreng, selesai. Siang malam nasi. Sesuai dengan kebutuhannya, kebiasaan wanita dari. Sampai kalau kita baca fuqaha, nanti baca fuqaha Syafi'iyah, saya kalau tidak salah ingat, mereka bagi ada orang kaya, orang sedang, orang miskin. Orang kaya yang wajib adalah memberikan 2 mud beras, 2 begini bagi ini orang kaya. Untuk istrinya 2 mud, sama lauknya sesuai dengan kemampuannya. Sampai disebut 2 mud cuma sedikit. Ini orang kaya, super kaya cuma segitu kewajibannya. Kalau setengah kaya mungkin 1, saya lupa. Kalau miskin ya singkong kali ya. Intinya ada urutan, yang paling kaya cuma 2 mud. Lauknya sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi kalau seorang wanita sudah gemuk, selesai urusan. Gemuk kan selesai. Tugas sudah selesai. Kecuali istrinya gemuk, suaminya gemuk, istrinya miskin, nah itu suami yang zalim. Tapi kalau istri gemuk, suami kurus, sudah selesai tugas suami. Jadi nggak ada namanya uang dapur, nggak ada ya uang bulanan jajan, nggak ada. Uang dapur ya uang dapur untuk kebutuhan makan anak istri. Lebih dari itu adalah kebaikan suami. Makanya jadi istri pintar-pintar merayu ya, pintar-pintar merayu. Bilang, "Mas, belikan saya emas dong, Mas." "Bang, belikan emas." "Aduh, abang nggak punya uang." "Emang berapa?" "Bang, cincin 2 5 juta." "Abang punya uang cuma 2,5 juta." "Ya cincin anting kanan dulu, Bang, baru anting kiri besok." Jadi maksud saya kebaikan lebih daripada itu hanyalah kebaikan suami, tidak wajib. Ini ambil uang buat ini, buat mode, buka-buka Shopee terus, Shopee. Kasihan suami. Sekarang hidup lagi susah, ibu-ibu. Lagi susah. Banyak orang di PHK, banyak sekali. Saya nggak tahu di sini di Jakarta banyak di PHK. Banyak yang kerja nggak cukup. Banyak.
Alhamdulillah orang Indonesia itu sabar-sabar. Mungkin kalau di negara lain jadi mungkin kriminal, mencuri, membunuh. Kita alhamdulillah masih apa? Sabar. Maka yang ada disyukuri, jangan bebani suami di luar daripada kewajibannya. Itu dosa. Dosa. Makanya sebagian istri bikin suami cepat mati. Di antara doa yang diriwayatkan dari Nabi, ada khilaf tentang sahihnya atau tidak. Rasulullah berdoa, "A'udzubika min zaujin tusayyibuni qablal masyib." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari istri yang buat aku cepat tua sebelum waktunya. Jadi ada suami yang cepat tua sebelum waktunya. Coba cek rambut bapak-bapak. Ada yang tua sebelum waktunya. Jangan-jangan gara-gara yang di rumah. Sama, ada perempuan cepat tua juga gara-gara suaminya. Bagaimana dengan seorang muslim yang sengaja mengganggu keluarga orang lain, Ustaz? Sudah diberi peringatan dan nasihat tapi dia semakin menjadi seakan-akan dia menjadikan kemaksiatan adalah hal yang indah. Nasihati, lapor kasih tahu keluarga dia. Ini keluarga kamu tolong diurusin, dia ganggu keluarga saya. Kasih tahu, ya ada cara-cara lah. Nasihati, kalau enggak mau laporkan keluarga besarnya. Ketika seorang semakin semangat beramal soleh dikarenakan teman dekat, kita juga melakukan amal tersebut, dibolehkan atau bisa mencacati keikhlasan? Enggak. Ketika orang semangat karena ada teman-teman semangat, itu bukan berarti riya, tapi dia termotivasi. Riya itu dia beramal soleh karena orang lain, enggak, tapi ini dia termotivasi, beda. Dia beramal soleh supaya dipuji temannya, itu riya. Tapi kalau dia termotivasi, itu bukan riya. Sama seperti dia baca buku tentang perjalanan para salafus saleh kemudian termotivasi. Dilihat orang ada semangat, dia termotivasi. Itu bukan riya. Riya itu kalau dia melakukan amal soleh karena ingin dipuji orang lain. Tolabul manzilah fi qulubin nas, ingin mencari penyanjungan dari orang lain. Bagaimana kalau orang tua kita yang tidak menyapa kita lebih dari 3 hari gara-gara telat kita memberikan dia uang? Ya udah kasih uang double. Insya Allah dia menyalami. Jangan pelit-pelit sama orang tua. Orang tua tidak pernah perhitungan sama anak-anak. Ingat itu. Kenapa kita perhitungan sama orang tua? Orang tua kalau perhitungan sama kita semua kurus kerempeng. Beneran. Kalau lagi nyusu, kebanyakan kau nyusu, nggak usah. Besok mati. Orang tua berkorban sampai utang-utang sekolahin kita, dia mana jual sawah untuk kita. Sekarang kita udah punya duit banyak, kita perhitungan sama orang tua. Taqillah ya, kalau punya uang kasih, kalau nggak punya sudah. Kalau punya uang kasih. Senangkan orang tua, pahala paling besar menyenangkan orang tua. Apalagi antum berinfak untuk orang tua. Itu pahala yang sangat besar dan manfaatnya sangat besar bagi antum ya. Pahalanya besar, panjangkan umur antum, kemudian lapangkan rezeki antum. Kata Nabi SAW, man ahabba an yubsatalahu fi rizqi wa yunsa'a fi athari falyasir rahimah. Siapa yang ingin lapangkan rezekinya, panjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Itu siapa mau, apalagi orang tua. Apalagi orang tua. Jangan perhitungannya. Kalau nggak punya uzur, anak-anak lapar mau sekolah lain cerita. Bilang baik-baik, ayah, ibu, udah Allah ada kebutuhan ini, saya cuma bisa kasih sekian. Minta maaf saya kemarin terlambat karena begini-begini. Sampaikan orang tua, insya Allah ngerti. Besok insya Allah saya kasih double, insya Allah salamin lagi. Ini sudah antum nggak kasih, dia nggak nyalamin, antum malah nggak kasih lagi. Ya, dia tambah sedih. Jangan sedihkan orang tua. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.